sebuah proses yang alami. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Efek Rumah Kaca. Boleh saya minta sekali lagi untuk efek Rumah Kaca? Terima kasih teman-teman, terima kasih Holil. Terima kasih atas lagunya. Dan lagu itu sempat kemudian Anda jadikan tantangan. Teman-teman Efek Rumah Kaca sempat membuat sebuah tantangan dilempar ke media sosial untuk mengcover lagu Sebelah Rumah Kaca. Mata Najwa juga ikut membantu waktu itu untuk meramaikan dan banyak sekali video-video yang masuk yang tadi kita saksikan. Sebagian diantaranya adalah video-video yang masuk menyanyikan lagu Efek Rumah Kaca. Apa waktu itu sebetulnya niatan untuk mengkampanyekan ini? Ya sebenarnya supaya pemerintah lebih serius gitu, tidak menganggap sebelah mata penyerangan salah satu punggawa pemberantasan anti korupsi di Indonesia sebagai simbol bahwa rakyat masih mendukung upaya penuntasan kasus ini gitu. Jadi ini sebagai simbol, yuk kita ajak teman-teman untuk dalam kesenian tentunya untuk memberikan dukungan kepada Polri. Dan dukungan ini juga masih terus disuarakan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan foto sebelah mata. Mata Najwa bekerja sama dengan Detikcom, bisa kemudian diunduh di Detikcom skema atau rancang atau gambar yang bisa diposting foto teman-teman dengan menutup sebelah mata lagu dari ERK. Sosok Novel Baswedan sendiri di mata Anda? Ya menurut pembacaan dari media-media adalah sosok yang tangguh. Sosok yang sulit untuk dibeli untuk menegakkan korupsi. Jadi kita sangat menyayangkan kasus ini belum selesai gitu. Jadi kita ingin agar dukungan penyelesaian kasus ini juga meluas ke masyarakat sehingga Polri pun yakin bahwa memang Polri diandalkan untuk menyelesaikan kasus ini, bahwa rakyat mendukung KPK, rakyat masih mendukung pemberantasan korupsi. Terima kasih ARK. Baik, saya ingin undang untuk bergabung ke meja Mata Najwa Ketua KPK Pak Agus Raharjo. Pak Agus, boleh silakan bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di Mata Najwa. Malam ini kami bersama Novel Baswedan. Itu topiknya, itu yang kita bahas. Terima kasih Bapak sudah hadir. Silahkan duduk. Pak Agus, saya ingin langsung to the point Pak Agus. Karena banyak yang meragukan bahwa KPK pimpinannya sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap kasus ini. Wajarkah keraguan itu kami alamatkan ke Komisioner KPK?
Ya mungkin itu persepsi juga ya, persepsi. Tapi kalau yang kami lakukan begitu saudara novel, adik novel diserang, itu kan kemudian kami mencoba mencarikan solusi terbaik terhadap pengobatannya. Sehingga malam itu juga kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan pada ya penggede negeri ini lah, antara lain Pak Yusuf Kalla, kita juga WA ke Bu Ani supaya kemungkinan yang bersangkutan langsung mendapatkan treatment yang terbaik itu kemudian didapatkan. Alhamdulillah kan kemudian juga kemudian itu dikirim beberapa hari berikutnya dikirim ke Singapura. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan dan ini memang menjadi pengalaman bagi kami walaupun sebelumnya memang ancaman itu banyak dan bukan hanya pada saudara novel, ada yang rumahnya salah satu penyidik juga dilempar bom molotov, ada yang mobilnya disiram air keras, itu terjadi. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah ini, perbaikan untuk melindungi adik-adik kita yang di dalam yang terpapar dengan kasus seperti ini. Oke. Itu kemudian sistem yang berusaha dibangun KPK untuk menangkal serangan-serangan yang mungkin saja akan datang. Tapi kalau kita bicara spesifik kasus Novel Baswedan, apa saja persisnya yang sudah dilakukan KPK untuk mendesak agar pelakunya terungkap? Kemudian kita memang KPK berkoordinasi sepenuhnya dengan Polri. Polri kemudian secara periodik melaporkan perkembangannya. Dan kalau tidak salah di dalam pertemuan yang kedua malah yang melaporkan dan datang di KPK itu Pak Tito sendiri, Kapolri, itu dalam presentasi yang kedua. Kemudian di samping itu, belakangan ini KPK membentuk tim sendiri, ya, yang saya yakin seperti informasi yang tadi didapatkan saudara novel mengenai beberapa CCTV yang belum dibuka, itu saya yakin datang dari tim ini. Dan tim ini juga menemukan banyak sekali yang nanti akan kita komunikasikan dengan Polri karena tim ini pada dasarnya adalah diberi kesempatan oleh Polri, kemudian bahkan Polri membuka diri kalau perlu tim ini duduk di Polda Metro, disediakan mejanya gitu. Tapi kan kita menyadari betul kalau yang namanya pidana umum itu bukan kewenangannya KPK. Dan jadi persisnya tim KPK ini tim apa Pak? Tim yang akan membantu Polri atau tim yang terpisah sama sekali? Membantu, jadi kita melakukan check and balances, apakah ada langkah-langkah Polri yang kelewat, itu kemudian kita berikan informasi. Dan itu diambil karena memang KPK menyadari bahwa belum maksimal yang dilakukan oleh Polri saat ini, itu memang disadari penuh oleh KPK? Betul. Itu membuat Anda bertanya-tanya tidak Pak? Ya kalau pertanyaan semua orang pasti bertanya. Sudah 10 bulan? Ya kalau bertanya pasti semua orang bertanya. Nah tapi kan kita kemudian tidak bisa mengambil langkah dan melakukan penyelidikan sendiri kan, karena memang bukan kewenangan kita. Yang didesak adalah KPK membentuk TPGF atau mendesak Presiden membentuk TPGF. Kenapa itu tidak diambil oleh KPK? Pimpinan KPK berpendapat sepenuhnya diserahkan pada Presiden. Kan dalam suatu pengambilan keputusan, kalau pengambilan keputusan itu karena desakan sebenarnya kan tidak bijaksana ya. Jadi kita itu sepenuhnya kita serahkan pada Presiden. Presiden mau membentuk TGPF atau tidak itu kami serahkan pada Presiden. Tapi apakah KPK tidak melihat itu satu urgensi? Kenapa kemudian menyerahkan begitu saja ke Presiden seolah-olah lepas tangan, Pak Agus? Bukan lepas tangan, kan Presiden juga bisa melihat suara masyarakat. KPK sendiri juga mendapatkan masukan dari banyak pihak. Apakah suara masyarakat sama dengan suara KPK? Apakah KPK juga memang merasa perlu TPGF? Jadi kalau mau dibentuk TPGF silahkan. Jadi makanya tadi kami serahkan pada Presiden, silahkan. Silahkan berarti terserah Presiden. Tetapi apakah keinginan itu ada? KPK juga merasa penting? Kalau keinginan bahwa kasus ini harus tuntas itu sangat penting. Lewat TPGF Pak? Saya tidak tahu apa harus lewat TGPF karena pada akhirnya kalaupun TGPF itu ada, itu harus hanya menjadi vitamin, hanya menjadi energi penguat bagi Polri. Karena bagaimanapun proses yudisial itu yang menyelesaikan adalah Polri. Kan nggak mungkin TGPF kemudian membawa ke jaksa, itu kan nggak mungkin. Jadi itu kalaupun ada TGPF itu harus menjadi vitamin, harus menjadi penguat, harus menjadi energi bagi Polri supaya lebih kuat. Berarti saya tidak tahu apakah
Polri hari ini ada masalah dengan misalkan sungkan dengan seseorang atau apa ya, itu kemudian yang memperkuat nanti TGPF itu. Berarti Anda sependapat tadi Bang Novel katakan TPGF tidak perlu ditakuti. Enggak perlu ditakuti. Berarti seharusnya tidak masalah juga Tidak KPK masalah. dan tidak masalah KPK mendorong spesifik meminta presiden untuk itu, toh tidak ada yang perlu ditakuti kan? Ya tidak ada perlu ditakuti. Ya, jadi Tetapi dorongan itu KPK belum, kenapa hanya menyerahkan ke presiden? Apakah Anda tidak melihat ini simbol? Ketika KPK pimpinannya yang meminta spesifik itu akan menjadi dorongan yang lebih powerful dibandingkan dengan hanya, bukan dengan hanya ya, saya merasa kekuatan masyarakat pasti luar biasa. Tetapi kalau kemudian KPK juga berdiri di paling depan untuk meminta hal yang sama, bukankah ini akan menjadi satu pendorong yang maksimal Pak Agus? bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi sikap dari awal, kalaupun saya berbicara seperti ini kan, kemudian seperti Anda ketahui itu bukan suara saya sendiri kan. Kita kan selalu saya tekankan di KPK itu bukan Agus Raharjo, gitu. KPK itu berlima. Jadi keputusan yang diambil pada waktu itu kita kemudian memang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kemudian kami harapkan kebijakan Presiden, kebijaksanaan Presiden kemudian bisa melihat itu. Ya. Jadi kalau kasusnya tidak tuntas ya tanpa ditekan siapapun Presiden mestinya mengambil keputusan itu. Gitu ya. Jadi memang sikap pimpinan masih terbelah soal pembentukan ini Pak? Tidak ada kata yang terbelah dari diskusi, kemudian kita serahkan pada Presiden. Karena tidak bisa mengambil keputusan di dalam. Ya itu tadi putusannya seperti itu. Putusannya jadi menyerahkan pada Presiden itu Menyerahkan keputusan kita. kalau Anda Ya. pribadi sendiri Pak Agus? Ya Apa? samalah. Sama dengan siapa Pak? Sama dengan yang tadi berlima. Yang mana nih? Karena berlimanya ada yang banyak. Bagaimana Pak Agus? Ada menangkap keengganan, menangkap kenapa Enggak, Pak? sebetulnya bayangan bahwa kita selalu pecah itu sebetulnya tidak ya. Karena ya, seperti tadi yang Mbak Nana gambarkan, ada penyidik ini, ada penyidik ini. Loh, penyidik itu pada waktu menangani kasus IKTP sangat kompak kok gitu kan. Kita malah membentuk lebih dari 3 satgas, 4 satgas kalau nggak salah. Itu ya terdiri dari Polri, terdiri dari penyidik yang diangkat KPK, penyidik dari jadi sebetulnya itu bayangan yang mungkin tidak sepenuhnya terjadi seperti itu ya. Oke. Pak Agus, tapi Anda masih percaya pada kepolisian? Ya dia yang memang punya kewenangan. Oh itu kan persoalan lain Pak, kewenangan memang pasti di polisi. Tapi Iya. apakah Anda masih percaya polisi akan sanggup mengungkap kasus Ya ini? polisi harus didukung untuk itu, bahwa itu perlu TGPF, saya juga sependapat juga. Misalkan Pak Agus sependapat perlu Ya, TPGF. ya. Harus dikasih tepuk tangan, Pak Agus sependapat perlu TPGF. Pak Agus, bahwa kemudian tadi kita dengarkan Novel Baswedan penyidik Anda mengatakan tidak ada harapan rasanya atau sulit untuk berharap pada proses penegakan, proses penyelidikan yang saat ini berjalan. Bagaimana kemudian Anda menanggapi penyidik KPK, penyidik senior yang diteror sedemikian rupa berkali-kali sampai disiram air keras, berada pada posisi sudah tidak bisa menaruh harapan pada proses yang sekarang sedang berlangsung, Pak? Apa pembelaan KPK terhadap penyidiknya? Ya harapan itu jangan kemudian hilang begitu saja. Jadi kalau saya harapan itu harus tetap kita pupuk ada. Nah cuman mencapai harapan yang kemudian terbaik tadi, ya mungkin kita perlu membantu polisi. Misalkan polisi, ya kita tanya aja nanti teman-teman polisi apakah hari ini sudah menyerah gitu kan. Kalau hari ini sudah menyerah ya sebaiknya diambil langkah-langkah berikutnya yang untuk memperkuat polisi tadi nanti. Jadi kalau saya sih sebetulnya pengen kasus ini tuntas, pengen kasus ini tidak menjadi beban. Jadi langkah-langkah apapun yang kemudian perlu dilakukan itu mungkin perlu dilakukan. Pak Agus Raharjo, Ketua KPK, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mata Najwa masih akan kembali, saya akan berbincang dengan sejumlah tokoh yang akan membahas soal perlu tidaknya TPGF dan juga akan hadir perwakilan dari Polda Metro Jaya. Seberapa jauh sebetulnya temuan atau perkembangan kasus ini? Kita akan tagih nanti setelah pariwara. Pak Agus.